yang masuk dalam per program. Terkait ini saya ingin menyampaikan. Yang pertama, alokasi anggaran untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun sebesar 13.989.673.270. Untuk kualitas pengajaran dan pembelajaran sebesar 15.819 miliar sekian. Untuk pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan sejumlah 3 triliun sekian. Untuk alokasi pendidikan tinggi 38.574 miliar sekian. Untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sejumlah 6 triliun 14 miliar sekian. Untuk dukungan manajemen sebesar 20 triliun 238 miliar sekian. Total 97 triliun 701 miliar 789.771 rupiah. Alokasi anggaran pada lampiran buku 1 RUU APBN tahun 2024 ini dengan demikian mengalami kenaikan dibanding dengan pagu indikatif yang telah diputuskan pada Raker tanggal 9 Juni tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, dalam buku 3 Nota Keuangan Era APBN tahun anggaran 2024, terutama pada halaman 77 sampai 78 disebutkan anggaran Kemendikbud RI direncanakan sebesar 97 triliun 701,8 miliar, mengalami kenaikan sebesar 17 triliun 480,8 miliar dibanding tahun anggaran 2023 yang berjalan sekarang. Kenaikan ini untuk pemenuhan 2 prioritas nasional dan proyek mayor dalam RKP tahun 2024, yaitu terkait dengan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan peningkatan produktivitas dan daya saing. Yang kedua, untuk revolusi mental dan membangun kebudayaan melalui peningkatan pemajuan kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, serta melalui peningkatan budaya literasi, inovasi, kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan. Target output prioritas Kemendikbudristek pada tahun 2024 sebagaimana di tabel mungkin tidak perlu saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah direncanakan oleh Kemendikbudristek. Sekali lagi, tapi kami Komisi 10 meng-highlight bahwa kenaikan dibanding tahun 2023 sejumlah 17 triliun menurut kami memang masih belum sepenuhnya mencerminkan mandatori dari Undang-Undang Dasar kita, di mana sesungguhnya 20% anggaran kita sepenuhnya semestinya perlu didorong alokasi anggarannya sebesar-besarnya paling tidak kepada 2 kementerian, yaitu Kemendikbudristek dan Kemenak. Dengan alokasi 2024 hampir mencapai 661 triliun lebih kalau tidak salah, Komisi 10 terus akan mendorong supaya
alokasi sebesar mandatori 20% dengan 91 triliun yang akan datang dikelola oleh Kemendikbud. Semoga ada konsensus nasional baru supaya 20% anggaran kita ini masih harus terus dimaksimalkan untuk pengelolaan alokasi anggarannya oleh Kemendikbud-Ristek dan mungkin oleh Kemenak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian menyangkut soal catatan kami di Komisi 10, kronologi sekaligus sampai pada RUU APBN tahun 2024 terkait dengan besaran alokasi anggaran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada pengantar catatan ini kami juga ingin menyampaikan agenda yang kedua, yaitu terkait dengan pembahasan usulan program-program yang didanai oleh DAK. Dalam buku 1 RAPBN tahun anggaran 2024, yaitu pasal 12 ayat 4 huruf A, disebutkan bahwa DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2024 sebesar 15.820 miliar 300 juta ribu rupiah. Dan pada ayat 7 huruf A, huruf B dan huruf F disebutkan DAK non fisik untuk dana bantuan operasional satuan pendidikan sebesar 59.493,5 miliar, dan dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah sebesar 56.651,9 miliar, dan dana operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya sebesar 169,9 miliar. Dalam catatan buku 2 RAPBN tahun anggaran 2024 disebutkan alokasi DAK fisik dan non-fisik bidang pendidikan. Kami mencatat ditargetkan antara lain untuk merevitalisasi sekolah 28.830 satuan pendidikan, untuk pembangunan unit sekolah baru sejumlah 47 satuan pendidikan, pembangunan gedung layanan perpustakaan sejumlah 126 unit, pos reguler untuk 43,8 juta siswa, dan dana bos kinerja untuk 8.435 sekolah penggerak. Untuk BOP PAUD reguler 6,7 juta peserta didik, dan BO PAUD kinerja untuk 3.302 satuan pendidikan. Untuk BOP pendidikan kesejahteraan reguler untuk 925.368 peserta didik, dan dana BOP pendidikan kesejahteraan kinerja 1,176 satuan pendidikan. Untuk digunakan sebagai tunjangan profesi guru ASN daerah 1,1 juta guru, termasuk tenaga pendidik ASN daerah yang bersertifikat. Untuk dana tambahan penghasil tamsil ASN daerah 503,4 ribu guru ASN, serta yang terakhir tunjangan khusus guru ASN daerah di daerah khusus sejumlah 50,9 ribu guru ASN daerah. Terkait dengan angka-angka ini dan terkait dengan alokasi dari DAK fisik dan non-fisik ini, Komisi 10 ingin mendapatkan penjelasan secara rinci sebagaimana tertera dari
buku 2 RAPBN tahun anggaran 2024. Bapak Ibu sekalian kami hormati, Mas Menteri, demikian pengantar kami dalam raker terkait dengan pembahasan dua hal ini, RKKL tahun anggaran 2024 dan pembahasan usulan program yang didanai oleh DAK.